Seorang yang memiliki kekurangan zat gizi gitu ya. Tubuh kerdil pada anak. Kalau yang saya tahu, stunting itu kayak masalah pada anak-anak. Gagal tumbuh yang terjadi pada anak kecil. Atau kayak di umur tertentu tapi pertumbuhannya nggak sesuai dengan usia saat itu. Kurang tahu juga. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Itu terlihat dari fisiknya ya. Proporsi tubuh yang lebih kecil dibandingkan anak seusianya. Tanda-tanda stunting pada anak, yang pertama pertumbuhan gigi terlambat, yang kedua berat badan balita cenderung turun, dan yang ketiga seorang anak muda terserang penyakit infeksi. Nggak tahu. Kurang tahu juga sih. Kurang tahu Kak. Aku kurang tahu dan Aku kurang tahu. Tidak begitu tahu, tapi pernah dengar dan pernah lihat bahwa itu salah satu masalah kesehatan dan gizi di Indonesia yang menjadi perhatian khusus pemerintah. Umumnya stunting itu sekarang ini masih terjadi di Indonesia kayak gitu. Entah karena masalah ekonomi dan lain sebagainya kayak gitu. Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI tahun 2019, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27%. Anak tersebut akan mudah terserang penyakit tidak menular seperti diabetes, darah tinggi. Kurang tahu juga. aku kurang tahu. Efek stunting jangka panjang itu yang pertama mungkin ini ya, postur tubuhnya jadi kurang bagus gitu. Kedua, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lainnya. Yang ketiga, menurunnya kesehatan reproduksi. Perkembangan otaknya agak sedikit melambat. Halo guys, balik lagi di Nutrizon. Pada episode kali ini, pasti udah pada tahu dong kita bakal bahas apa? Yap, betul banget, yaitu stunting. Dari teman-teman, siapa sih yang belum tahu stunting itu apa? Jadi, sebagai calon ibu-ibu muda dan juga calon orang tua selanjutnya, penting banget loh guys buat tahu tentang stunting. Menurut WHO sendiri, stunting terjadi karena adanya gangguan pada tumbuh kembang anak akibat kurangnya asupan gizi, terjadi infeksi, dan juga stimulus yang kurang memadai. Nah, tapi sebelum itu, kita juga perlu tahu nih, ciri-ciri stunting itu apa sih? Jadi, ciri-ciri stunting yang pertama, anak-anak stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Selanjutnya, selain tinggi badan, ternyata berat badan anak-anak stunting juga lebih rendah daripada anak-anak seusianya loh guys. Yang terakhir, pertumbuhan tulang anak stunting juga tertunda. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2021, angka stunting nasional mengalami penurunan sebesar 1,6%, dari 27,7% menjadi 24,4%. Dan lebih hebatnya lagi, rata-rata 34 provinsi mengalami penurunan angka stunting loh. Eits, tunggu dulu. Walaupun menurun, Indonesia sendiri memiliki target loh, yaitu sebesar 14% di setiap provinsinya. Dan tapi setelah 14% bukan berarti kita bebas ya teman-teman. Target selanjutnya yaitu 2,5%. So, sebagai calon orang tua selanjutnya, kita perlu tahu nih langkah-langkah untuk mencegah stunting. Yang pertama, kebutuhan gizi saat hamil harus terpenuhi. Jadi, perlu banget nih guys, kita mengetahui tumbuh kembang anak, terutama pada 1000 hari pertama dari mulai janin sampai umur 2 tahun. Karena pada waktu tersebut, jika kebutuhan gizi anak tidak tercukupi dengan baik, maka akan memiliki efek jangka pendek maupun jangka panjangnya nih teman-teman. Seperti adanya hambatan perkembangan anak dan juga penurunan fungsi kekebalan tubuh. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai umur 2 tahun. Dan yang ketiga, selain ASI eksklusif, kita juga perlu makanan pendamping ASI yang sehat juga. Dan yang keempat, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu atau ke klinik terdekat. Jadi, kita tahu nih ketika anak kita umur 2 tahun, tinggi badannya harus seberapa sih? Rata-rata harusnya tingginya seberapa? Jadi kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan dini ya teman-teman. Dan yang terakhir, kita perlu menjaga lingkungan. Karena dengan lingkungan yang sehat, kita juga dapat menciptakan generasi yang sehat juga. Yuk, cegah stunting!